Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Hanya itu. Kan arahkan supir, yang menentukan keselamatan supir, yang mau menentukan cepat turunnya sopir. Kalau pemimpinnya, sopirnya suka marah-marah, gimana? Dia tabrakan mobil kita. Ya kan? Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh, bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditunjuk kepada negara lain, bisa ditunjuk kepada negara lain, bisa ditunjuk kepada negara lain. Banyak ngomong, dia pintar atau goblok sih? Pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Saya ini lahir di Jakarta. Jadi di Jakarta bahasa daerahnya itu namanya bahasa Betawi. Kalau orang Betawi menghadapi seperti itu, dia jawabnya begini biasanya. Emangnya lo siapa? Emangnya lo siapa? Emangnya lo siapa? Emangnya lo siapa? EJP. Tahu apa arti EJP? EJP. Tahu. EJP singkatannya emang lo pikirin. Emang lo pikirin. Bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh, bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditunjuk kepada negara lain, bisa ditunjuk kepada negara lain, bisa ditunjuk kepada negara lain. Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola, Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena saya sudah kenal lama, baik, teman baik lah. Saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik daripada Bob Hasan kan, yang macet di bank. Saya tanya di bank mana macetnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual karena kredit macet? Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip begitu. Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Nah, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 juta dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Ketemulah, deal, saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri ini, untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu. Lebih 200.000. Jadi
hanya hak untuk HTI, hak pengelolaan kira-kira gitu lah. Mungkin AHGU saya tidak tahu. Saya tidak tahu anunya, tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti yang saya baca di Riau, aku juga kan. Tapi itu jadi ngikut lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Nah, itu ceritanya. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Jadi, saya baca, saya tidak tahu Anda tulis cerita tidak berjalan, tidak bagaimana diizinkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang seharusnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya. Pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, tanaman lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional, apalagi pribumi. Nah, itu arahan saya ke Mandiri. Nah, itulah yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik mula-mulanya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik, sehingga agak macet lagi. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, yakni Yusuf Kala. Ia mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya adalah amanah, jujur, dan cerdas. Lantas ia menyindir capres yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga memberikan tanggapan terhadap dua isu mengenai Prabowo Subianto setelah debat Capres 2024. Putaran ketiga di Istora Senayan pada 7 Januari 2024. Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan dan menjadi Capres nomor urut 2 dikritisi Capres lain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengenai pembelian alutsista bekas dan kepemilikan ratusan ribu hektar tanah. JK menyatakan bahwa kebijakan pembelian alutsista bekas tidak hanya dilakukan pada era kepemimpinan Prabowo, tetapi dalam era sebelumnya, harga alutsista bekas jauh lebih murah dan dapat ditembus dengan harga yang lebih terjangkau. Masalahnya muncul karena harga yang terlalu tinggi untuk pesawat berusia 25 tahun, yang dinilai tidak sebanding dengan teknologinya yang sudah ketinggalan zaman. Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli bekas, tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua. Ujarnya pada hari Rabu 10 Januari 2023. Menurut JK, yang menjadi masalah ketika debat ketiga Pilpres 2024 terkait adalah pembelian alutsista bekas dengan harga yang terlalu tinggi untuk pesawat yang berusia 25 tahun. Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu yang berbeda. Kalau ini kan harganya rata-rata 1 triliun satu pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun, kata JK.
Selain itu, JK juga memberikan klarifikasi terkait kepemilikan tanah ratusan ribu hektar oleh Prabowo. Tanah tersebut sebenarnya dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. JK mengakui perannya dalam memfasilitasi Prabowo untuk membeli pabrik tersebut, yang saat itu mengalami masalah kredit macet di Bank Mandiri. JK menegaskan bahwa tanah tersebut bukanlah pemberian darinya kepada Prabowo, melainkan hasil pembelian yang melibatkan proses negosiasi. Prabowo datang ke kantor saya dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri, kata JK di Jakarta pada Rabu kemarin. JK menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dan kemudian dialih kelolakan oleh Bank Mandiri. JK meminta Bank Mandiri untuk memberikan prioritas kepada warga negara Indonesia, sehingga Prabowo membeli tanah tersebut dengan harga 150 juta dolar. Selain itu, Yusuf Kala juga menyebutkan bahwa Prabowo telah menguasai tanah tersebut setelah ia memberikan izin pembelian hak guna usaha atau HGU seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur pada 2004 silam. Ketika JK baru 2 minggu menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.